Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kepada nabi-nabi yang lain beberapa kitab-kitab suci. Kitab suci yang pernah turun jumlahnya ada 4 kitab dan ada 100 sahifah. Sahifah itu terdiri dari lembaran, Ibu ya, lembaran-lembaran aja. Jadi cuma seayat 2 ayat aja gitu. Itu namanya satu lembaran, satu sahifah. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan suhufi Ibrahim wa Musa. Sahifah atau lembaran-lembaran ini turun kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Yang turun kepada Nabi Ibrahim ada 60 sahifah, 60 ayat atau 60 lembar. Sementara yang turun kepada Nabi Musa ada 40 lembar. Jadinya semuanya ada 100 sahifah, 100 lembar. Sementara yang berupa kitab, ada yang turun kepada Nabi Daud dan kitabnya bernama Zabur. Ada yang turun kepada Nabi Musa dan kitabnya bernama Taurat. Ada yang turun kepada Nabi Isa yang kitabnya bernama Injil. Ada yang turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, kitabnya bernama Al-Quran. Seluruh makna dari kitab-kitab yang telah terdahulu dan seluruh makna dari sahifah-sahifah yang telah turun terdahulu, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Karenanya Al-Quran disebut sebagai Al-Muhaimin. Dan Al-Quran itu sendiri, Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, suratul Fatihah hiya ummul Quran wa fatihatul kitab. Suratul Fatihah hiya ummul Quran wa fatihatul kitab. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah ummul Quran. Induknya Al-Quran, adalah ibunya Al-Quran. Artinya adalah ayat yang di sana mencangkup seluruh makna-maknanya Al-Quran. Isinya Al-Quran. Ibu, dalam sekeluarga, anak tubuh lahirnya dari mana? Ibunya. Dari ibunya. Maka seorang ibu mengandung anak-anaknya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran, maka kita tahu bahwasanya seluruh isinya Al-Quran terkandung dalam surat Al-Fatihah. Jadi di surat Al-Fatihah tuh makna Al-Quran semuanya ada di dalamnya. Kata Nabi Muhammad, wa fatihatul kitab. Dan Al-Quran ini Allah jadikan sebagai pembuka kitab suci. Bu, ibu kalau buka kitab tuh kadang-kadang suka ada di depannya daftar isi. Nah, Bu, itu ibu-ibu sekalian, Allah SWT juga semacam membuat itu dengan Al-Fatihah. Jadi Allah jadikan bahwasanya seluruh isinya Al-Quran itu sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Daftar isinya Quran tuh semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Karenanya surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran. Berisi tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak dapat mengerjakan apapun kecuali dengan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Berisi tentang kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di atas muka bumi ini, semuanya adalah merupakan persembahan Allah, pemberian Allah, karunia Allah, hadiah Allah bagi hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala kesenangan, segala kenikmatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas segala puji.
karena ia adalah sang pemberi hakiki, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tentang kasih sayang Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, Allah taruhkan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi jangan salah, hidup ini bukan cuma urusan dunia. Ada urusan sesudah kematian. Namanya masa akhirat. Namanya masa pembalasan. Al-Quran tuh isinya itu, Bu. Isinya tentang keimanan, isinya tentang karunia-karunia, isinya tentang kasih sayang Allah, dan isinya tentang kejadian-kejadian sesudah datangnya kematian. Kubur nanti kayak gimana, kiamat gimana, banyak banget cerita dalam Al-Quran. Nah, Allah kasih clue-nya berupa ayat Maliki Yaumiddin. Allah lah penguasa hari pembalasan. Dalam Quran isinya tata cara beribadah, ya? Dalam enggak? Ya. Isinya Quran apaan sih, Bu? Selain daripada yang tadi sudah saya sampaikan, kan itu ya? Tentang keimanan, tentang anugerah, karunia, pemberian dari Allah SWT, tentang kisah-kisah kiamat. Apalagi isinya Al-Quran? Tata cara beribadah. Karena yang Allah sampaikan clue-nya berupa ayat Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku beribadah. Tata cara dalam Al-Quran lagi yang banyak Allah singgung adalah doa-doa. Al-Quran tuh banyak berisi doa, banyak berisi cara kita minta sama Allah SWT. Maka Allah kasih clue-nya, wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah mohon pertolongan. Kita hidup ini sebuah perjalanan. Di akhirat nanti juga sebuah perjalanan. Kehidupan panjang di akhirat nanti itu diawali dengan bagaimana, atau bergantung dengan bagaimana kamu berbuat di atas muka bumi. Perjalanan ini. Karena ya kemudian kita bilang, nih di perjalanan kehidupan Allah kasih contoh-contoh, cerita-cerita tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Al-Quran bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang cara-cara beribadah, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbuat di atas muka bumi. Cara ngadepin orang tua gimana, caranya jual beli gimana, caranya ngutang gimana. Caranya ngutang gimana, Bu? Bayar, ya. Caranya haji, itu semuanya udah ada dalam Iyyaka na'budu. Gitu ya? Caranya doa ada dalam Iyyaka nasta'in. Caranya bermuamalah dalam kehidupan, caranya berbuat dalam berkehidupan, kita bertetangga mesti kayak gimana, ini apa segala macam. Ini kamu harus jalanin kehidupan yang lurus. Jadilah orang lurus, maka kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Bu, Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah orang-orang baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Allah kasih unjuk orang-orang yang Allah mau tuh yang kayak gimana sih. Habis Allah cerita tentang Nabi yang paling sabar, Nabi Ayub, Allah bilang ni'mal abad, hambaku yang bagus kayak gitu tuh. Habis Allah cerita kepada tentang Nabi Nuh, Allah SWT bilang salamun ala Nuhin fil alamin. Tuh Nabi Nuh tuh orang yang paling Masya Allah, selamatan bagi Nuh di alam semesta ini. Innahu min ibadinas salihin, sesungguhnya Nuh adalah hambaku yang saleh. Nih ibu-ibu sekalian, maka Allah banyak bercerita tentang orang-orang yang berada di jalan-jalan yang benar. Al-Quran isinya cerita orang-orang soleh. Banyak banget.
lebih dari sepertiga Al-Quran isinya cerita. Ceritanya ada yang cerita tentang orang soleh, ada yang cerita tentang orang nggak soleh. Cerita yang tentang orang soleh, Allah kasih clue-nya, Allah kasih sampelnya dalam ayat daftar isi tadi ini dalam surat Al-Fatihah berupa Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tempuhlah kepada kami jalan yang lurus, jadikan kami berkehidupan dengan kehidupan yang benar, yaitu mengikuti kisah yang kau sampaikan dalam seluruh Al-Quran ini ya Allah, dari jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dalam ayat yang lain Allah terangkan tuh, an'amallahu 'alaihim tadi, man yuti'illaha war-rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya bakal dikumpulin sama orang-orang yang an'amta 'alaihim. Ya tadi tuh, an'amallahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat sama Allah paling banyak. Siapa sih mereka? Yang paling kaya, yang paling cakep, yang paling tinggi pangkatnya? Bukan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah seindah-indah teman, seindah-indah partner dalam kehidupan. Wa kafaa billahi alima, cukuplah Allah sebagai zat yang mengetahui segala keadaan. Maka kita bilang di clue-nya tuh di Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Quran juga berisi tentang orang-orang yang nggak soleh. Nah, orang yang nggak soleh ini dibagi dua. Orang yang tersesat sama orang yang ahli maksiat. Orang yang salah jalan sama orang yang malas nggak mau jalan. Nih Bu, misalnya nih ya, kita mau ngadakin sebuah perjalanan, Ibu ya, sepakat nih, yuk kita jalan. Ayo, kapan? Ketemu sama saya ya di Bandung hari Minggu, misal, Ibu ya. Yang nyampe ke Bandung berarti adalah kawan-kawan setia saya. Saya bilang nih, misalnya, ibarat kayak begitu tuh. Ibarat dunia ini adalah sebuah perjalanan, Bu. Maka ada orang-orang yang menempuh Shiratal Mustaqim, yang kemudian sampai kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang an'amallahu 'alaihim. Tadi itu ya, orang-orang yang telah diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mengerjakan kebaikan, diberi nikmat paling banyak oleh Allah SWT, para nabi, para wali, para syuhada, para syahid, dan juga orang-orang saleh. 4 orang ini orang yang sampai, Bu, kepada Allah. Ibarat kata saya bilang nih sama semua nih teman-teman saya nih, sayang gak sama saya? Sayang, susah. Misal, yuk nih ya, saya punya hajat besar, temuin saya hari Minggu di Bandung. Saya mau ngasih hadiah, saya mau berbahagia, saya mau bersuka cita. Maka ada orang-orang yang sampai ke Bandung. Itu tadi hamba-hamba setia yang sampai kepada Allah. Kawan-kawan setia, kalau buat saya nih, yang kemudian nyampe ke Bandung. Ibu-ibu saya sekalian, bukan gampang buat nyampe ke Bandung. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor, Bu, ada yang naik apa itu? Naik angkot ke Bandung. Dia udah yang nggak nyampe loh. Nggak nyampe loh. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh ada orang-orang yang nyampe. Mereka adalah orang yang berusaha. Amanu wa amilus sholihat. Ini deh. Mereka beriman, percaya sama saya, cinta sama saya, sama mereka mau jalaninnya. Nah, ada
hari Minggu si fulan gak nyampe, si fulan gak nyampe, si fulan gak nyampe. Nah orang yang gak nyampe ini Bu salah satu dari dua orang. Ada satu orang yang emang gak jalan. Kan begitu? Kan begitu ya? Ibu-ibu saya sekalian, ada juga yang nomor 2 Bu, yang nyasar. Lagi naik angkot. Nah, orang tuh Bu yang gak nyampe itu pasti salah satu dari dua orang, emang kagak jalan atau nyasar. Maka Allah yang ngasih tahu, ihdinas siratal mustaqim, nempuhlah kamu jalan menuju kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada surgaku. Jalanin jalan yang lurus. Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tempuhkan kepada saya Allah jalan yang lurus. Sehingga kami bisa sampai siratal ladzina an'amta alaihim, bersama dengan mereka tuh orang-orang yang telah kau beri nikmat hingga sampai mereka di surgamu itu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada salih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Ahli maksiat, disuruh jalan kagak jalan-jalan. Ahli maksiat artinya orang diperintah kagak mau ikut, atau dilarang malah dikerjain. Itu maghdubi alaihim. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang maghdub alaihim. Ya, orang-orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat dosa. Di Quran ada ceritanya Qarun. Siapa tuh Qarun? Sama Allah disuruh sedekah, dia malah pelitnya, nauzubillah. Padahal kayaknya juga nauzubillah. Kayaknya luar biasa, ibu-ibu saya sekalian. Masya Allah. Dia punya harta kekayaan itu Bu. Dia punya harta kekayaan. Tiap kali udah dapat satu box, satu duit emasnya nih. Tiap kali udah dapat satu gunungan gitu, ditaruh di boxnya dikunci. 1 box, 2 box, 3 box, 4 box. Kemudian udah banyak banget nih ditaruh sama dia di satu ruangan. Ruangannya dikunci lagi. Kuncinya disimpan. Ya, ya. Kuncinya disimpan dalam box juga. Kuncinya doang nih. Dalam kotak-kotak harta itu loh. Nah, terus si kuncinya tuh. Ya kali dinomorin gitu. Oh, mikir susah banget bisa ngambil. Dinomorin apa gimana gitu. Ibu-ibu saya sekalian, Allah cerita nih, si box yang isinya kunci tuh, itu dibawa sama 70 ekor unta kagak muat. Ini bukan hartanya loh ini, bukan hartanya, kuncinya. Gila nggak kayaknya Qarun? Tapi disuruh sedekah, pelitnya nauzubillah. Nah, ini orang ahli maksiat namanya. Orang ahli dosa namanya. Ini namanya maghdubi alaihim. Orang disuruh hidup di dunia, yang kamu punya dari harta buat kebutuhan kamu, selebihnya sudah sedekahkan. Kan gitu siratal mustaqimnya. Dia malah disimpan, ditumpuk-tumpuk buat pamer. Ini Bu ya, untung Qarun ini belum zamannya media sosial. Saya nggak bisa bayangin kalau Qarun gitu di zaman Instagram nih kayak gimana. Sebab si Qarun itu Bu, kalau pergi jalan-jalan, hartanya dia berupa kunci-kunci itu 70 ekor unta dibawa semua sama dia. Jadi Qarun kalau jalan Bu, di belakangnya ini hartanya dia ini Bu, di belakangnya unta-unta lebih daripada 70 ekor. Si unta ini ngangkutin kunci. Keplenger gak itu saya sekalian? Orang kaya keplenger begini modelnya. Pamer dia gitu, pamer. Mau sekalian lihat loh. Lo makan aja susah gue nih, kunci harta gue di bawah 70 ekor unta gak muat. Oh liatin gue gitu. Ya Allah, ya Allah. Maka orang pamer zaman sekarang bukan cerita baru. Mau dia mau Qarun.
Korun zaman now. Belum lihat orang-orang yang pamer-pamer harta Bu ya. Korun Malewan. Jadi ibu-ibu sekalian saya mulakan, Al-Quran penuh dengan cerita-cerita orang-orang ahli maksiat, para pembuat dosa, keonaran di atas muka bumi ini. Ya, di atasnya korun ada lagi nih. Siapa namanya? Fir'aun. Suruh nyembah Allah, malah bukannya disembah Allah, jadi ngaku-ngaku jadi Allah. Ini maghdubi alaihim. Orang-orang yang berbuat dosa Bu, banyak ibu-ibu sekalian. Para pendosa-pendosa sepanjang sejarah umat manusia. Di setiap zaman nih ada aja ahli-ahli dosa. Disuruh begini kagak nurut, sini begini loh, ditenggelemi. Nah dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, disuruh beriman sama Nabi Nuh, kagak mau beriman. Akhirnya ditenggelemi. Kan gitu tuh ceritanya. Disuruh sama Nabi Lut, ya Allah, kesian dah Nabi Lut. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Lutnya takwa sama Allah. Kawin tuh yang benar, cewek tuh kawin sama cowok. Oh kan, kita gak demen sama cewek, kita demen sama cowok. Jadi Bu, yang cowok demennya sama cowok. Ceweknya. Kalau udah ngeliat cowok ganteng, wih matanya pada langsung. Masya Allah. Jadi dosa yang beginian juga bukan baru Bu. Dosa memperkosa cowok memperkosa cowok. Itu ibu bukan baru, jangan kaget. Udah ada dari zamannya Nabi Lut. Allah sampai cerita Nabi Lut sampai malu, nggak punya muka. Gara-garanya datang tamunya Nabi Lut. Padahal aslinya nggak ganteng, cuma nyerupain orang ganteng. Aslinya tuh tamu-tamunya Nabi Lut nggak ganteng. Apa yang sudah cantik? Bukan juga. Tapi makhluk lain, namanya malaikat, punya sayap banyak. Kita nggak bisa bilang cakep, nggak bisa bilang ganteng. Makhluk lain Bu, makhluk lain. Sama kayak makhluk lain berupa binatang kan kita nggak bisa bilang ganteng, cakep nggak bisa Bu ya. Gue tadi kelihatan kucing ya ampun, ganteng banget. Ya, ada yang kayak gitu. Tadi saya ketemu ular ya Allah cantik banget. Jadi Bu ya. Memang lain makhluk gitu, lain makhluk. Nah, maka nih malaikat lain makhluk. Cuman waktu datang kepada Nabi Lut sekalian ujian ibu-ibu sekalian, nyerupa jadi cowok cakep banget. Dia datang aja cowok-cowok di zamannya Nabi Lut nih Bu, umatnya Nabi Lut. Waduh, gue cakep banget diikutin. Agresif banget dah. Padahal sama cowok. Ya Allah, untung kita nggak hidup di zaman Nabi Lut. Kasihan. Adalah. Kasihan. Jomblo. Ya Allah. Ibu sekalian saya melihat, ikutin sampai mereka masuk rumahnya Nabi Lut. Begitu masuk rumahnya Nabi Lut, Bu, dikunciin sama Nabi Lut, pada ngomong di jendela semua. Semuanya tuh pada begitu tuh kepo. Ampun. Nabi Lut malu, ya Allah punya muka. Kata Nabi Lut, maaf ya, ini kaum saya ini saya nggak ngerti lagi dah mesti ngomong apa. Katanya tamu-tamu tersebut, tenang, wahai Nabi Lut, tenang aja. Kami adalah malaikat-malaikatnya Allah. Dia pada nggak akan bisa mencelakakan kami.
dikeplak sama malaikat kelar. Malaikat ngadepin orang yang gampang banget. Tenang kata malaikat, tenang Nabi Lut. Kamu gak usah khawatir mereka akan bisa mencelakakan kami. Apalagi sampai nauzubillah perkosa kami atau apa. Tenang aja, gak akan ada yang bisa. Kami adalah para malaikat. Oh gitu. Apa kabar malaikat? Dia bilang, wahai Nuh, kami datang ke sini karena wahai Lut, kami datang ke sini karena kami tahu engkau sudah berada di ambang batas kesabaran. Kau telah melaksanakan semua tugas dengan benar, meskipun umatmu selalu berada dalam jalan kemaksiatan. Tenang wahai Lut, sampai besok pagi. Lut, sampai besok pagi kalau mulu ya. Sampai besok pagi waktunya subuh, keluarlah dari kota ini, nggak pakai noleh. Keluar aja dari kota ini, nggak pakai noleh. Kami akan hancur dulu, lantakkan semuanya. Semua sekampung ini bakal kami hancur. Kamu ini sendiri sebelum subuh jalan, harus sebelum subuh. Belum itu atau sudah itu nggak bisa. Waktunya adalah mau'idan, inna mau'idan subuh. Sesungguhnya waktu engkau adalah subuh. Itu Bu Nabi Lut sebelumnya nih, waktu sebelum bingung ngadepin tamu ini mesti gimana, ya ampun. Ini kaumnya nih sampai pengen ngedorong-dorong pintu Bu, dari kepengen nyaman. Yang ganteng-ganteng ini. Ya Allah, Nabi Lut sampai setengah mati nutup-nutupin pintu. Sampai Nabi Lut ngomong kayak gini, "No, saya punya anak-anak gadis." Kawin gitu. Oh, gini gak demen main cewek. Ampun. Sorry ya Lut, kita gak demen main cewek. Kita maunya yang ganteng. Ya, gak ada barang baru, gak ada maksiat baru, gak ada dosa baru. Semuanya udah berlalu. Semuanya udah Allah ceritain dalam Al-Quran, kelar, udah selesai semua. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah, hari-hari ini nih, hari-hari nih, cuman waktu yang kami puter-puterin aja orang, gak ada kejadian baru, semuanya udah lewat, semuanya udah pernah, semuanya udah pernah. Apaan semua udah pernah? Ustazah, suami saya naksir di janda belakang rumah. Udah pernah? Gak ada barang baru. Semuanya udah dikasih tunjuk dalam Al-Quran, siratal mustaqimnya. Udah ada. Tapi kok saya gak tahu? Ya kamu gak belajar Quran. Yang kamu pelajarin gurunya sinetron. Yang kamu pelajarin gurunya TV. Yang kamu pelajarin media sosial. Yang kamu pelajarin orang-orang yang ada di luar sana. Kemana mereka akan membawamu? Jalan tuh ada 3 tadi ini. Ada siratal mustaqim menyampaikan kamu ke tempat tujuan. Bandung tadi ini. Ya beda. Ada maghdubi alaihim yang memang tidak pernah menempuh jalan. Mereka berbuat kemaksiatan. Mereka berbuat dosa. Ketika dilarang mereka langgar. Ketika diperintah mereka tinggalkan. Ibu-ibu sekalian, ahli-ahli maksiat, ahli-ahli berbuat dosa. Tuh ada orangnya. Maghdubi alaihim waladdallin. Ada jalan lain. Sama-sama kagak nyampe nya Bu. Kenapa? Nyasar. Waladdallin, ya Allah, jangan tempuhkan untuk kami jalannya orang-orang yang tersesat. Jalan orang-orang yang tersesat. Ngakunya orang paling Islam, ngerasanya masuk surga. Bahkan di tingkatan tertinggi dari surga Allah Ta'ala, mereka ngerasanya kami ditunggu para bidadari. Apa yang kamu kerjakan? Bawa bom ke Jemeriat. Apa yang kamu kerjakan? Bawa bom pergi ke Bali, meledakkan diri. Ibu-ibu sering sekalian yang saya muliakan, yang kena bomnya tukang jualan cendol.
Yang mana dia keluar dari pagi-pagi, habis istrinya ngebikinin cendol. Ibu ya, istrinya habis selesai sholat duha, mendadahin suaminya pergi jualan cendol. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, no yang jihad dia no, tukang jualan cendol, bukan kamu yang ngebom. Yang ngebom matinya bukan syahid, tapi mati sakit. Gosong. Gosong. Ini rasanya berbuat syahid, Bu, dengan ngebom itu. Bukan syahid dia, ibu ibu sekalian. Malah sakit. Angus, Bu, bom. Kan begitu ya? Nah ini namanya nih orang-orang yang sesat, salah jalan, gitu kan? Nah kalau mau ke Bandung, dia malah naik kapal laut. Ini nyampe-nya kemana, Bu? Kan begitu Bu ya? Bukan Bandung nyampe-nya, nggak bakalan nyampe. Maka ibu-ibu sekalian saya melihatkan, itu isinya Al-Quran antara itu cerita. Nah, makanya sama Allah dijadikan sudah ada clue-nya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Nabi Muhammad menamakan Al-Fatihah hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab. Kata Nabi Muhammad, Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran. Ibu yang di sana mengandung anak-anaknya. Sama halnya dengan Al-Quran, satu surat itu Bu yang terdiri dari 7 ayat yang pendek-pendek itu mengandung semua kandungan Al-Quran. Wahia Fatihatul Kitab. Allah SWT jadikan Al-Quran Al-Fatihah itu sebagai pembuka Al-Kitab, pembuka Al-Quran secara keseluruhan, semacam daftar isi seperti yang tadi telah saya sampaikan. Karenanya menjadi surat paling penting. Yang karenanya menjadi surat yang fadilahnya sangat-sangat banyak. Salah satunya suratul Fatihah lima quri'at laha. Nabi Muhammad menyampaikan surat Al-Fatihah tergantung niat bacanya mau buat apa. Makanya ibu-ibu kalau hadir di pengajian biasa banget tuh, dikit-dikit Fatihah. Ada yang sakit bacain Fatihah. Ada yang meninggal bacain Fatihah. Ada yang lagi mau ngelahirin bacain Fatihah. Semuanya Fatihah. Ada yang mau kawin bacain Ada yang mau bercerai biar kagak jadi bacain surat Al-Fatihah. Ibu ya bingung, anakku mau diceraiin dari lakinya, ya ampun. Gimana ya biar gak beranteman mulu gitu, jangan sampai jadi cerai, soalnya cucu-cucu saya kan kesianan. Baca deh. Apa Bu? Fatihah. Dari mau kawin sampai mau bercerai ya. Semuanya baca sama suratul Fatihah. Karena tergantung niat bacanya mau buat apa. Tergantung niat bacanya buat apa. Lagi kebanjiran nih, banyak barang-barang rusak. Gimana caranya dibacain apaan kek biar cepet surut? Baca apa Bu? Fatihah. Suami marah-marah mulu bacain apa? Bacain Yasin tego, pakai dia bacain Yasin. Yasin kepanjangan ya. Mendingan bacain. Bacain akhir boleh. Jangan belum mati. Ya Allah. Pengen dengerin belum mati. Ya, jadi musik sekarang saya mengatakan apapun aja bacain surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah tergantung niat bacanya mau buat apa. Gitu ya. Jadi ibu sekalian, surat yang paling banyak fadilahnya yaitu surat Al-Fatihah. Saya pernah satu hari ini sekedar
Ini kan ibu ya cerita kecil gitu. Tapi ngasih tahu pada kita fadilah surat Al-Fatihah. Cerita pertama ceritain dari salah satu ustazah di sini. Adik kelas saya jauh bawah. Sama-sama belajar di Darussalam, tapi di waktu yang sangat berjauhan. Dia cerita satu hari di majelis. Jadi ada satu majelis maulid gitu. Sebelum saya dia duluan yang berceramah. Dia bilang saya nggak mau berceramah panjang-panjang dan juga banyak-banyak karena ada ustazah lain yang jauh lebih senior. Dia bilang saya cuma mau nyampein ada satu hal yang manfaat buat saya. Dia bilang nih dari pengalaman hidup saya sendiri. Dia bilang abahnya seorang ulama bu, abahnya berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki. Di sana tuh kan kalau mondok di sana tuh lama-lama bu, minimal 10 tahun. Kalau mondok di sana tuh di Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang sekarang pondokannya dipegang sama anaknya di Mekah ya bu ya. Mekah. Namanya Sayyid Ahmad sekarang yang pegang pesantrennya. Abahnya pernah ngajarin, abahnya teman saya nih ustazah ini tadi. Abahnya pernah ngajarin, nak kamu nak kalau ngelihat apaan terus kamu pengen baca surat Fatihah. Kamu niatin, kamu minta terus Fatihah gitu. Karena Nabi Muhammad pernah bilang suratul Fatihah 5 qiraatlah. Surat Fatihah tergantung niat bacanya buat apa. Dia bilang, jadilah saya satu hari saya hadir di majelis maulid, di situ ada Ustazah Halimah lagi nyampein ceramah. Dari sini ibu bisa tahu betapa sangat tuanya umur saya. Jadi dia bilang, saya waktu itu lagi umur SMP, dia bilang. Saya sekolah SMP. Saya kadang-kadang kalau lagi pas acara maulid atau acara apa, ibu saya suka ajakin saya mau pergi majelis. Dia bilang, saya suka lihat Ustazah Halimah lagi nyampein ceramah. Tua banget sih kan? Dia bilang, saya liatin. Terus saya bilang, ya Allah, coba ya saya gitu bisa ngerti banyak ilmu kayak Ustazah Halimah gitu. Habis itu saya ingat Fatihah. Ingat ucapan ayahnya, kalau pengen apaan baca surat Fatihah. Dia bilang Fatihah. Baca saya Fatihah. Nanti kalau ngeliat ustazah siapa lagi gitu, ih pinter banget Fatihah gitu. Pokoknya dia tiap lagi ngeliat ada ulama, mau laki-laki mau perempuan, bukan pengen jadi orang lagi, tapi iya ilmunya. Dengerin kiai siapa, dengerin habib siapa, dengerin ustadz siapa, ya Allah pengen kayak begitu. Fatihah gitu. Ibu saya sekalian, dia bilang pokoknya saya nggak mikir gimana caranya nih saya mau jadi ustazah, saya cuma Fatihah aja. Berapa lama kemudian abah saya nawarin, saya mau, berangkatlah saya ke Hadramaut. Dia bilang alhamdulillah belajar begini begitu segala macam bertahun-tahun. Dia bilang saya pulang, alhamdulillah sekarang saya udah bisa menyampaikan juga seperti yang dilakukan para ustazah-ustazah yang dulu saya Fatihah. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya cuma mau ngasih tahu aja apa yang diceritain sama teman saya ini bu. Saya nggak lagi nyuruh ibu-ibu lihat saya baca Fatihah. Karena saya nggak yakin kalau ibu-ibu yang baca, saya nggak yakin ibu-ibu bisa jadi ustaz. Buat anak-anak saja. Ya, jangan bu ya. Ibu Fatihain, ya Allah anak gitu kan, cucu gitu. Mudah-mudahan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, lihat apaan aja gitu. Ustazah, saya lihat rumah bagus gitu saja. Saya Fatihah itu boleh ya? Boleh aja, cuman bu, kalau urusan dunia nih, kadang-kadang kita nggak tahu yang terbaik. Betul enggak? Betul apa enggak? Berapa banyak orang-orang yang
pada punya rumah-rumah mewah kayak begitu, Bu, hisabnya besar di akhirat. Di dunianya bahagia belum tentu. Ya, bahagianya belum tentu, hisab panjang di akhiratnya udah pasti. Masa ibu mau? Makanya sebelum baca Fatihah mikir dulu deh. Mikir dulu, ya. Lihat orang cakep banget, ya Allah, ini lagi hamil, biar anak saya cakep tak kayak dia, Fatihah. Belum tentu bagus. Betul ya? Belum tentu bagus, Bu. Punya anak cakep-cakep belum tentu bagus. Mohon maaf ibu-ibu saudara-saudara, PSK yang mahal-mahal cakep-cakep. PSK, ibu tahu PSK? Pekerja seks komersil. Ya, Bu ya? Yang menjajakan dirinya, yang jualan dirinya. Ya, Bu ya? Tarifnya pakai jam. Mahal-mahal, Bu. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian tuh cakep-cakep karena mahal. Mahal-mahal karena cakep. Ya kan, Bu? Yang kalau jelek mana dia mau? Makanya kalau pas lagi ngaca jelek, alhamdulillah. Iya kan? Sama aja, Bu, ya Allah. Alhamdulillah. Teman saya bilang kayak begitu. Ya Allah, teman saya, Bu, ada, Bu, kuliahnya di Amerika. Waktu dia kuliah di Amerika, ibu-ibu sekalian, itu pakaiannya udah deh, ya Allah, nggak jelas mana yang ditutup. Dia bilang, dulu tuh saya suka nyesal, ya ampun, kenapa gitu ya, saya nggak dilahirkan tinggi, putih, jenjang. Dia bilang, tinggi, putih, cantik gitu kan. Kalau enggak, saya pasti udah jadi model tuh. Saya suka kesel ya, orang tua saya nih kenapa nggak cakep gitu ya saya. Gitu. Dia bilang belakangan, abis tahu jalan Islam ini apa segala macam, ya Allah, saya suka bersyukur. Alhamdulillah, dulu tuh nggak cakep, nggak tinggi, nggak putih. Kalau saya kayak gitu, aku udah jadi apaan saya? Masya Allah. Jadi kalau urusan dunia mah kita nggak tahu. Yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu, kalau pengen apa-apa baca surat Fatihah, tapi yang kamu pengenin itu haruslah sesuatu hal yang kamu sudah tahu pasti kebaikan. Cerita lain, satu hari, Bu, saya ada di sebuah masjid yang indah banget, asli beneran indah banget, di atas sebuah bukit di kota Bedugul, Bali. Dari atas bukit sana itu, ibu-ibu sekalian, kelihatan hamparan danau. Yang sesudah danau itu ada sawah-sawah yang lapis-lapis di Bedugul, Bali. Ya. Ibu-ibu sekalian, saya muliakan, itu kalau jalan dari Denpasar ke arah Bedugul, ibu biasanya lewatin. Kalau yang jalan ke Bali nih, saya nggak nyuruh ibu-ibu ke Bali, jangan langsung tiba-tiba Al-Fatihah ke Bali. Enggak usah, Bu. Jadi saya waktu itu ada dakwah ya, Bu ya, ada safari dakwah, saya ada mengajar di Bali. Saya kemana-mana nih kan, biar gini-gini juga nih, Bu. Kemana-mana nih, Bu deh. Jangan salah. Ibu-ibu sekalian, saya satu hari ada di sana, ada masjid gitu di sana. Saya benar-benar yang Masya Allah ya, bisa ada masjid gitu di sini. Alhamdulillah. Saya tanya di lingkungan situ banyak orang muslimnya, cuma mereka doang, gitu. Nggak banyak gitu. Tapi di satu kampung itu tuh memang banyak orang muslimnya gitu. Dan mereka punya masjid yang bagus banget, Bu, di atas bukit. Jadi di atas bukit itu kelihatan pemandangan semuanya tuh. Masjid itu dibikin paling atas gitu. Jadi kalau kita mau naik, mau masuk masjid itu harus naik enggak banyak banget tuh. Karena memang letaknya di atas sana. Saya lihatin cakep bener ya. Pengen nih satu hari saya ngajar gitu di sini. Fatihah. Saya baca Fatihah dengan niat satu hari saya kepengen ngajar di situ. Saya nggak pusing-pusing mikirin cara. Saya nggak cari-cari tahu di sini Pak Lurahnya siapa ya. Nanya di sini ustadznya siapa ya. Ada ibu-ibu sekalian.
Kalau doa, kalau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah repot-repot pikirin cara. Kamu taunya doa aja deh. Kayak katanya Nabi Muhammad alaihissalam, minna doa wa alaikal ijabah. Alaina doa wa minkal ijabah. Ya Allah, kami mah cuma wajib doa aja kan? Bukankah semua ijabahnya darimu ya Allah? Maka kami doa-doa aja, minta aja. Urusan bagaimana mengijabah itu urusanmu ya Allah. Jadi ibu saya sekalian, saya Fatihah minta ya Allah, pengen satu hari nanti ngajar di sini. Ibu saya sekalian, waktu berlalu saya juga udah lupa tuh Bu nama doa itu. Tapi satu hari saya punya waktu, berapa hari saya sampaikan kepada teman saya yang biasa ngaturin acara saya di Bali. Saya bilang saya ada waktu tanggal sekian ke tanggal sekian, atur dah tuh. Saya bilang gitu kan. Jadi ibu saya sekalian, diaturlah sama dia berapa jadwal di Denpasar, di ini, di itu, apa segala macem. Terus berapa hari kemudian sebelum saya berangkat ke sana, dia telepon, Ustazah jadwal udah jadi. Ustazah nanti akan mengisi di Bedugul. Dia bilang kayak begitu. Saya udah lupa juga Bu kalau kampung itu, kota itu namanya Bedugul. Ibu saya sekalian, bukan di masjid itu, bukan, tapi di sebuah pesantren di daerah Bedugul. Jadi ada seorang ustadz, pindah dia dari satu daerah namanya apa itu, pindah ke Bedugul. Kemudian dia buat pondok pesantren di situ, dan dia memang pernah ngomong sama yang ngaturin jadwal saya di Bali ini, kalau Ustaz Halimah datang lagi, kita tolong dikasih jadwal untuk pesantren. Oh iya sih Bu, kurang 2 minggu sebelum saya berangkat, dia bilang, Ustazah yang di Bedugul batal. Yang di pesantren Bedugul batal. Oh gitu. Iya Ustazah, gak apa-apa nih Ustazah. Iya gak apa-apa saya bilang. Tapi Ustazah saya tuh udah terlanjur aturin Ustazah nginep malam itu tuh di daerah Bedugul juga, gitu kan. Gimana ya Ustazah? Ya udah gak apa-apa, kita datang aja ke Bedugul walaupun gak ada ngaji, gak ada majelis, gak apa-apa saya bilang. Udah terlanjur diatur-atur kan, gak apa-apa kok. Jadi gak apa-apa Ustazah cuma ke Bedugul. Ya saya sih kurang enak gitu kan, ke Bedugul nggak ada majelis, cuma buat ya jalan aja gitu kan, istirahat aja. Tapi kalau emang udah diaturinnya kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Bu dapat berapa hari kemudian dia bilang, Ustazah ingat nggak masjid yang ada di atas? Oh itu di Bedugul ya? Iya ingat, saya bilang gitu. Kenapa memang? Ustazah ngajar di sana nanti. Oh bisa begitu? Dia bilang iya Ustazah. Hari itu kan udah batal tuh Ustazah. Saya telepon lagi sama orangnya yang ngatur di pesantren itu. Saya bilang, kamu tahu nggak ada masjid di atas bukit itu? Oh iya, tahu. Dia bilang kayak gitu. Itu satu-satunya masjid besar yang ada di daerah sekitar situ. Saya bilang, bisa nggak Ustazah Halimah ngisi di situ? Kata teman saya nih. Wah, saya nggak kenal. Orang-orang di sana saya nggak kenal. Tapi coba kamu telepon ini. Dia bilang, ini adalah seorang ustadz di sana. Saya kemudian telepon orang itu juga, ustadz itu juga. Dia bilang, waduh saya nggak kenal di masjid itu, karena saya memang nggak ngisi di sana. Saya cuman, oh dia bukan ini, saya pengurus masjid tapi bukan di situ. Dibilang kayak gitu kan. Saya jadinya nggak kenal juga. Tapi coba telepon ini, Bu, dikasih berapa pindahan telepon, sampai akhirnya ditelepon lagi sama dia. Ditelepon, kemudian terakhir dia bilang, saya yang ngurus masjid itu. Dia bilang, boleh nggak Ustazah Halimah ngisi di situ? Ustazah Halimah tuh cewek cowok? Ustazah Pak. Nah, soalnya masalahnya gini, kita tuh nggak pernah kedatangan Ustazah. Dia bilang bahkan Ustaz pun kami nggak pernah bisa mendatangkan Ustaz-Ustaz apalagi dari luar kota Bali. Dia bilang kami sangat terbatas dana ini apa segala macam. Teman saya bilang, kamu gak usah mikirin dana, gak usah mikirin apa-apa. Udah aja, pokoknya kamu undangin orang nanti. Dia habis itu tanya lagi, Ustazah makannya apaan? Singkong rebus, kacang rebus, jagung rebus. Oh gampang banget ya, ya dah kalau gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari itu saya pun ada di hadapan sekitar 500-an perempuan muslimah asli Bedugul, dan saya duduk di depan situ di masjid yang dulu saya bilang pengen nih satu hari ngisi di sini. Fatihah. Ibu, surat Al-Fatihah. Ibu ya, ini kita belum bahas surat ini. Baru bahas fadilahnya ya.
Tapi saya akan sangat berbesar hati walaupun kita belum mulai membahas ayat-ayatnya. Kalau sepulang dari sini ibu semakin mantap dengan surat Al-Fatihah yang akan selalu menghiasi lisan-lisanmu dalam segala keadaan. Dengar ya, ada yang sakit bacain surat Al-Fatihah. Ada yang meninggal dunia kirimkan surat Al-Fatihah. Ada yang lagi punya hajat kirimkan surat Al-Fatihah. Ada yang lagi apapun, ibu ya, kepengenan keadaan lu lagi pukul ngadepin hati sendiri. Sering gak bu? Sering gak? Ya Allah, sumpok ngadepin hati sendiri. Mesti ngapain nih? Duduk dah. Fatihah. Gitu. Kalau lebih bagus lagi, ibu sebelum baca Fatihah, ibu kirimin Fatihah buat yang mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah. Yang pertama kali. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Saya bilang yang pertama kali. Ngantuk kayak itu. Ini antara ngantuk atau tak kesiman. Yang ngajarin Fatihah pertama kali kepada umat Islam siapa ibu? Nabi Muhammad. Yang kepada hatinya lah diturunkan surat Al-Fatihah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah diturunkan surat Al-Quran. Wahai Ka'bul Akhbar, tidak ada surat yang seperti itu. Bahkan di Taurat, di Injil, di Zabur, tidak ada surat sepertinya. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Wahia suratul Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Kata Nabi Muhammad kepada salah satu sahabat. Maka teman-teman sekalian, surat Al-Fatihah kebanggaan kita, senjata kita, andalan kita untuk berbagai macam hal. Fatihahin aja, gitu ya. Jadi pokoknya ada apa-apa Fatihahin aja. Anak itu bilang, "Ma, beliin baju baru dong, Ma." Fatihahin aja. Gitu ya. Mama nggak bisa ngasih, bapak nggak bisa ngasih, yang bisa ngasih cuma satu, Allah. Maka kamu kalau kepengenan apa-apa, minta sama Allah dan bacain surat Al-Fatihah. Gitu. Apa-apaan ibu-ibu Fatihahin aja. Sebelum baca Fatihah, ibu baca dulu Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. Gitu. Fatihah ya Allah buat Nabi Muhammad, buat seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat Nabi, seluruh keturunan Nabi. Ya Allah, Fatihah. Gitu. Ibu saya sekalian. Itu caranya. Insyaallah mudah-mudahan biar kita semuanya selalu berada dalam jalan Allah SWT, berada dalam keberkahan Rasul. Maaf hari ini belum keburu bahas ayat-ayatnya. Insyaallah mudah-mudahan di kajian depan kita baru akan bahas Bismillahnya artinya apa, Alhamdulillah apa, ya kan? Oh indah luar biasa bu. Ibu jadi tambah ngerti kenapa surat Al-Fatihah jadi surat yang paling inti. Kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling Iya, ntar paling malam itu janjian dia nanti dia malam di Danjit. Baik, terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini namanya Ibu. Ada baca emang. Ya, kita baca surat Al-Fatihah. Minta kepada Allah SWT hajat-hajat kita. Kita doakan sakit baik, sahibat al-majlis, pimpinan al-funuhat, Ustazah Zahra, beserta seluruh keluarganya, suami, anak, mantu, cucu. Semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikurangkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya, disyafaatkan oleh nabinya, disyafaati oleh nabinya.
Dan kita semua yang hadir di majelis ini insya Allah mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing. ويبلغنا كل الأمنيات بداية خير البريات على هذه النيات بكليات صالحة جامعات شاملة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا ونظر أشركنا فتب علينا توبة واغفر لنا الأوراق وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله في كل سوري صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه بداية الشصبي والحمد لله بالبدء والتنامي والحمد لله. سبحانكم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قدر القبول ومن كل سوء شر ظاهر وباطن القادر وغنى قلوبنا وقلبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يا فتح نفتح العارفين ويهتم لنا بالحسنى وأرادنا أن في خدمة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.